Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pocawan Tasmanu Putih. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah imunologi dari UHAMKA. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pemanfaatan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal dan rekayasa terhadap penyakit COVID-19. Yang pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang homogen atau mempunyai sifat yang spesifik karena dapat mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah yang tidak terbatas. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi antara sel B dengan sel kanker secara in vitro disebut dengan hibridoma. Berikutnya, antibodi poliklonal adalah campuran antibodi heterogen yang berkaitan terhadap berbagai epitop dari antigen yang sama. Antibodi ini dihasilkan oleh klon sel B yang berbeda dari hewan, sehingga memiliki sifat kimia imun yang berbeda pula. Antibodi poliklonal campuran dapat memiliki sedikit perbedaan pada spesifitas dan afinitasnya. Antibodi poliklonal paling sering diproduksi pada kelinci, tetapi juga dibuat dalam mamalia lainnya termasuk kambing, babi Guinea, dan sapi. Kelinci putih Selandia Baru sering dijadikan pilihan dalam memproduksi antibodi poliklonal karena kemudahan dalam pemeliharaan dan menunjukkan respon imun yang optimal. Selain itu, antibodi kelinci memicu protein manusia atas kelebihan antibodi atau antigen yang lebih luas. Yang kedua, aplikasi antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Yang pertama, aplikasi terapi dari antibodi monoklonal. Ini terdiri atas 7 bagian. Yang pertama, induksi imunisasi pasif. Yang kedua, diagnosis imaging. Antibodi monoklonal dapat digunakan untuk melihat protein tertentu dalam tubuh. Misalnya, antibodi monoklonal dikonjugasikan dengan logam inert pasien yang dironsen. Dari hasil ronsen tersebut dapat dikenali protein tertentu yang terlibat dalam penyakit. Cara ini juga diterapkan dalam melihat metastasis sel kanker. Yang ketiga, diagnostik molekuler. Antibodi monoklonal dapat diaplikasikan untuk identifikasi penyakit yang lebih dikenal dengan immunological diagnostic, di mana deteksi imunologik merupakan sistem deteksi yang sensitif, spesifik, dan sederhana, misalnya membedakan DHF dan titus. Yang keempat, monitoring terapi obat. Yang kelima, sistem penghantaran obat. Yang keenam, isolasi dan atau purifikasi obat baru. Yang ketujuh, terapi kanker. Para ahli bisa membuat antibodi monoklonal yang mampu bereaksi dengan antigen spesifik berbagai jenis sel kanker. Dengan ditemukannya lebih banyak lagi antigen kanker, berarti akan semakin banyak antibodi monoklonal yang bisa digunakan untuk terapi berbagai jenis kanker. Bila antibodi berkaitan dengan antigen tumor spesifik yang terdapat di dalam permukaan sel, maka ia juga bisa menginduksi sel mengalami apoptosis. Kemudian, aplikasi antibodi poliklonal. Dalam pengobatan, penggunaan paling umum dari antibodi poliklonal adalah pemberian kekebalan pasif terhadap penyakit tertentu. Pada pengobatan Ebola misalnya, adalah transfusi serum antibodi yang berasal dari manusia. Dalam penyakit seperti Ebola ini efektif karena virus mengalihkan dan bertindak begitu cepat dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh tidak punya waktu untuk meningkatkan pertahanan sendiri. Ketika seseorang terinfeksi virus Ebola, ia meninggal jauh sebelum sistem kekebalan tubuh dapat memerangi virus.
Oleh karena itu, pengobatan hanya efektif diberikan oleh antiserum dari seseorang yang mengalami infeksi sebelumnya. Penggunaan medis lain untuk antiserum adalah sebagai antitoksin atau antivenin. Persiapan ini berisi antibodi spesifik untuk racun dari reptil beracun, arachnida, dan serangga. Mereka digunakan untuk mengobati orang-orang yang telah digigit atau disengat oleh hewan-hewan ini. Karena racun bertindak terlalu cepat dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak punya waktu untuk meningkatkan pertahanan sendiri. Yang ketiga, kita perlu mengetahui juga perbedaan antibodi monoklonal dengan antibodi poliklonal. Yang pertama, antibodi poliklonal tidak mahal dalam memproduksikannya. Juga tidak butuh teknologi yang terlalu canggih, waktu produksi relatif singkat, menghasilkan antibodi non-spesifik dalam jumlah yang banyak, mengenal beberapa epitop pada antigen, dan kumpulan yang terbentuk bervariasi. Sedangkan antibodi monoklonal mahal dalam memproduksikannya, membutuhkan teknologi yang sangat canggih, waktu produksi lama karena harus membentuk hibridoma, menghasilkan antibodi spesifik dalam jumlah yang banyak, hanya mengenal satu epitop pada antigen, dan setelah hibridoma dibuat konstan dan sumber yang terbarukan, dan semua kumpulan akan sama. Kemudian yang keempat, pemanfaatan terhadap penyakit COVID-19. Untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat, terapi pemulihan bisa melalui obat-obatan hingga transfusi atau intravena. Metode intravena ini bisa berupa terapi antibodi monoklonal dan terapi antibodi poliklonal. Contoh terapi antibodi poliklonal adalah melalui donor plasma konvalesen. Sementara terapi antibodi monoklonal seperti yang dijalani oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah dengan menggunakan zat bernama Rexdanvimet. Terapi antibodi monoklonal diharapkan mampu melawan virus penyebab infeksi, sementara terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respon tubuh saat terinfeksi. Antibodi monoklonal memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara plasma konvalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Antibodi monoklonal yang dikembangkan pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 bekerja spesifik pada target gen spike dengan memblokir virus memasuki sel, sedangkan plasma konvalesen bekerja pada target gen spike dan target gen lainnya. Dengan begitu, terapi antibodi poliklonal mampu menetralisir virus. Antibodi monoklonal telah dikembangkan sebagai terapi dan profilaksis pada infeksi virus seperti HIV, influenza, RSV, MERS-CoV, Ebola, dan Zika. Namun demikian, hanya antibodi monoklonal dengan target RSV dan Ebola yang terbukti efektif pada uji klinis untuk manusia dengan persetujuan Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat, semacam badan pengawas obat dan makanan di sana di Amerika. Adapun terapi donor plasma konvalesen sudah digunakan dan terbukti efektif sejak SARS-CoV-1, H1N1, MERS-CoV hingga Ebola. Untuk terapi antibodi poliklonal melalui donor plasma konvalesen, FDA merekomendasikan metode ini sebagai adjuktif terapi yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID-19. Penting memperhatikan 3 kesinambungan antara waktu pemberian yang tepat, pengamatan kondisi klinis, dan kadar titer antibodi yang optimal sebelum menerapkan terapi antibodi monoklonal maupun terapi antibodi poliklonal. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.